Satu, dua, tiga. Mana semangatku? Ini semangatku. Nah, kita mau memulai sekolah minggu ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mau memulai, kita mau doa dulu teman-teman. Kita mau doa pembukaan. Nah, hari ini doa pembukaan akan dibimbing oleh Mbak Ayu. Nah, yuk siapkan hati kita, siapkan sikap kita yang baik untuk berdoa hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga yang mulia, Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ayu Sama-sama. untuk doanya. Nah, kita mau mendengarkan lagu pujian dulu. Yuk, Kita langsung mulai. aja. Ya, 1, 2, 3. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki
Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan. Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Salam, selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, sampai hari ini kita masih sehat karena penyertaan Tuhan Yesus. Bagaimana anak-anak semua? Kita sudah lama tidak bertemu langsung, tapi yakin dan percaya bahwa satu saat anak-anak sekolah minggu akan bertemu dengan guru-guru sekolah minggu langsung. Bagaimana anak-anak sehat semua? Wah, ada yang udah mandi belum nih? Ada yang bilang udah, ini baru mau mandi. Wah, cepat-cepat mandi, ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekalian, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Pak Oksan akan bercerita apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Markus 4 ayat 26 sampai 34, bertumbuh dalam anugerah. Ya, di sini dikasih judul anugerah Allah membuat hidup kita semakin bertumbuh kepadanya. Anak-anak sekalian, di sini Pak Oksan mengambil ayat yang ke-30, perumpamaan tentang biji sesawi. Ada yang udah lihat belum biji sesawi? Wah, pasti banyak yang bilang belum. Ya, Pak Oksan ganti aja ya buahnya ya. Ya, yang paling dekat, yang paling kita kenal setiap saat, kalau kita mau kemana-mana pasti ketemu, yaitu buah pepaya. Buah pepaya bijinya besar apa kecil? Wah, ada yang bilang besar, wah salah. Bijinya sangat kecil ya. Tapi kenapa dia bertumbuh dan bertumbuh, berbuah? Buahnya sangat besar. Ya. Buahnya itu sangat manis. Ya, buah pepaya. Loh, kenapa kok dari biji yang kecil bisa bertumbuh sampai sebesar itu? Ya, karena dipelihara, dijaga. Jadi ditanam, dikasih pupuk, ya, disiram, dikasih sinar matahari, otomatis dia akan bertumbuh besar dan menghasilkan buah.
buahnya itu kita bisa makan dan sangat manis, ya, adik-adik sekalian. Siapa yang belum pernah makan buah pepaya? Nah, ada yang bilang belum. Waduh. Ya. Jadi itu luar biasa. Dari biji yang kecil bertumbuh sampai bisa menghasilkan pepaya yang begitu luar biasa lezatnya, manisnya. Anak-anak sekalian, perumpamaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita pribadi, anak-anak semua bertumbuh dalam iman. Jadi proses iman itu bertumbuh tidak langsung hal-hal yang besar, tetapi Tuhan memberikan semua itu melalui hal-hal yang kecil, ya. Proses kehidupan iman anak-anak mulai dari pengenalan terhadap siapa sih Tuhan Yesus. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, mulai kita belajar lagi, mulai kita datang ke gereja, kita berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Disitulah mulai proses iman kita bertumbuh. Ya. Banyak anak-anak yang diberikan talenta oleh Tuhan. Dari iman itu bertumbuhlah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, itulah merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita diberikan talenta, ya, proses seperti tadi, dari biji yang kecil bisa bertumbuh. Anak-anak diberikan sesuatu dari hal yang kecil, bertumbuh menjadi besar. Anak-anak memiliki talenta yang luar biasa. Nah, sekarang kalau Tuhan sudah memberikan talenta itu, apakah buat diri sendiri atau keluarga? Ayo, diri sendiri salah. Keluarga ya kurang tepat juga. Jadi Tuhan berikan itu, kita berikan juga kepada orang lain, sesama kita. Ya. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan, melalui proses yang begitu panjang, proses iman kita bertumbuh, ya. Tuhan berikan itu berarti kita berikan pula kepada orang lain. Ayo, kira-kira apa sih contohnya yang Tuhan kasih? Coba anak-anak. Ya pasti ada yang pintar nyanyi, wah suaranya bagus, dia memuji Tuhan. Itu juga sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Dia pintar apa ya? Pintar musik. Wah, itu juga sudah memberikan kepada orang lain. Apalagi nanti besar dia akan menjadi dokter. Ya bisa membantu orang lain. Orang-orang sakit dia sembuhkan. Dia berikan obat sampai orang itu sembuh. Itu salah satu talenta yang Tuhan kasih melalui kita anak-anak. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga, tetapi semua itu untuk sesama kita.
Jadi kita pakai untuk diri kita pakai untuk keluarga kita, orang tua kita, dan kita pakai untuk sesama kita. Maka apa yang Tuhan sudah berikan itu berguna. Sama dengan buah tadi. Kecil seperti itu bijinya, tetapi dipelihara, disiram, dijaga, dikasih pupuk, dia berbuah dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan banyak orang yang bisa menikmati akan hasil dari kita tanam itu. Ya. Sama dengan kita manusia. Ya, apa yang sudah Pak Oksan sampaikan tadi, talenta yang Tuhan sudah kasih itu berguna bagi diri kita, bagi orang tua kita, keluarga kita, dan bagi sesama. Maka apa yang Tuhan sudah berikan itu kita harus jaga. Ingat, sesuatu yang sudah kita miliki, kita harus jaga betul. Jangan sampai dirampas oleh iblis. Maka hal yang terpenting untuk membentengi hidup kita, apa yang sudah kita miliki, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Anak-anak sekalian, Pak Oksan yakin kalian sudah diberikan talenta. Ingat, satu saat Pak Oksan pasti dengar, wah ini luar biasa anak tersebut. Dia punya talenta luar biasa dan dia bisa menghasilkan sesuatu untuk menolong orang lain. Jangan bimbang dan ragu bersama Yesus, karena Yesus ada selalu bersama kita semua, bersama anak-anak. Ya. Doa Pak Oksan, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Selalu bersama orang tua, ya. Ingat situasi sekarang masih dalam situasi yang kurang baik. Jadi anak-anak harus menjaga protokol kesehatan. Kalian mau kemana harus bersama orang tua. Ingat pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ya, sudah diatur seperti itu. Kalau tidak perlu, gak usah keluar rumah. Di rumah saja, sama-sama dengan orang tua. Baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Itu yang sangat penting. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dadah anak-anak sekalian. Teman-teman sekarang bangkit berdiri ya. Kita mau pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, firman sudah selesai, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Nah, adik-adik nanti persembahannya dimasukkan di amplop, ditulis Sekolah Minggu Dagen Palor, nanti dimasukkan di kotak persembahan, dititipkan ke ayah ibu yang bergereja pada hari Minggu. Oke, nah untuk sekolah minggu hari ini sudah selesai nih Mbak Ayu. Nanti kita ketemu minggu depan Tapi jangan sedih ya adik-adik, kita akan kembali lagi minggu depan di DP Kids Weekly. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu penutup oleh Mbak Jawi. Oke, nah siapkan hatinya, siapkan sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, cari posisi yang enak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan kami mengucap syukur pula untuk firman yang telah kami dengarkan. Sebentar Tuhan, sekolah minggu ini akan berakhir. Kami akan melanjutkan aktivitas kembali. Berkati aktivitas kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.